Halo guys, welcome to Sophia's Story. Sebelumnya aku mau minta maaf atas keterlambatan up aku yang harusnya dari kemarin-kemarin tapi baru up sekarang. Dan kalian masih penasaran kan apa yang akan aku bahas di konten kali ini? Stay terus ya. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas tentang 3 story. 2 story-nya dari viewers aku dan 1 story-nya dari pengalaman pribadi aku sendiri. Masih penasaran kan? Check this out. Oke, kita bahas ke pembahasan pertama, yaitu pengalaman pribadi aku sendiri. Di sini, ini agak merinding sih nyeritainnya, soalnya dari hal ini aku sampai seminggu ditemenin tidur sama adek aku. Dan ini benar-benar kayak apa ya, buat aku sendiri bukan trauma tapi lebih ke agak takut aja sih. Jadi awal posisinya itu aku sama ponakan aku lagi di dalam kamar gitu, berdua, ponakan yang cewek. Dan dia itu lagi ngevideoin dia sendiri dengan menghadap ke cermin, menghadap ke kaca gede gitu kan. Terus nggak sengaja dia itu kayak ngerekam dia, tapi di belakang itu ada objek. Dan kalian tahu apa objeknya? Kaki. Iya, bener, kakinya itu cuma sebelah doang. Oke, yang tadi gimana? Udah cukup merinding belum? Atau masih belum juga? Kita bahas pembahasan yang kedua. Ini datang dari viewers aku yang namanya L. Dia mau ceritain salah satu kejadian mistis yang dialami di pesantren dia. Boleh nih. Aku nanya, kenapa Vi? Terus dia bilang, itu kak Allah, aku panggilin diem aja. Terus aku lihatlah ke dalam. Ternyata benar, aku lihat teman aku lagi duduk di situ di depan lemari sambil duduknya tuh kayak meluk lutut dan tatapannya kosong banget ke depan. Meluk lutut, tatapannya kosong. Agak creepy sih ini. Oke, kita lanjut. Terus saat itu aku lihat teman aku namanya Via yang kayak manggil-manggil teman aku yang satu lagi. Gitu di dalam ruangan, itu terus aku samperin lah ya. Oke, jadi dia itu kayak ngelihat salah satu temannya yang ada di ruangan. Dan si Via ini kayak ngelihat salah satu temannya yang ada di ruangan itu terus dipanggil gitu. Terus aku panggil lah ya. Kak Allah, oh dia manggil si Allah itu yang tadi yang lagi duduk sambil merenung gitu kali ya. Terus aku panggil, Kak Allah, dia ini tetap diam aja. Aku bilang deh ke temen aku yang si Via, udah biarin aja mungkin lagi merenung. Oke, mungkin lagi ngafalin juga kali ya, kan kita nggak tahu gitu kan posisi Allah kayak gimana. Terus pas kita ninggalin kamar itu, pas kita berbalik, kita lihat Kak Allah baru naik dari lantai 1. Terus yang tadi siapa dong? Yang dilihat sama si L sama si Via itu siapa? Kita kayak kaget banget kan, sumpah ini aku masih merinding banget. Aku sama dia kayak terus tadi yang kita lihat itu siapa dong? Ya siapa? Aku otomatis kayak ngecek ke kamar itu lagi. Dan ternyata di kamar itu nggak ada siapa-siapa. Kosong aja gitu. Padahal tadi aku jelas banget lihat ada orang di sana. Lihat Kak Allah di sana. Ya karena kita takut, kita langsung ke lantai 1 aja, saking takutnya. Tapi pas aku cek lagi ke lantai atas, itu benar-benar nggak ada orang dan nggak ada siapa-siapa. Oke, ini kita lanjut ke cerita ketiga. Dan menurut aku ini hal yang paling tercreepy yang pernah aku bacain. Banyak sih yang udah kayak ngirim email ke aku, dan aku bacain satu-satu, cuman menurut aku ini adalah hal paling gimana ya, serem sih menurut aku, ini paling serem sih. Oke, penasaran kan? Lanjut ya. Halo kak, nama aku Ray. Aku mau ceritain sesuatu yang mungkin kakak nggak akan percaya dengan apa yang aku alamin. Kejadiannya itu di tahun 2018, pas aku pindah ke rumah nenek aku yang udah meninggal. Aku dan keluarga aku mutusin buat tinggal di sana untuk sementara karena ayah ada kerjaan yang jaraknya lumayan dekat sama rumah nenek aku. Kak, selama sehari 2 hari aku ngerasain hal yang aneh aja di situ, dari mulai lemari kebuka sendiri,
padahal lemari itu udah dikunci. Terus aku juga sering nemuin hal ganjil di depan rumah aku atau di kamar aku. Oh iya Kak, kamar aku paling ujung Kak, di rumah ini ada 4 kamar. Oke, ada 4 kamar ya. Yang satu nggak pernah dibuka dan selalu ditutup. Kok nggak pernah dibuka? Dan selalu ditutup. Oke lanjut. Aku juga nggak tahu kenapa kamar itu selalu ditutup dan nggak pernah dibuka. Nah, aku kebagian di kamar yang paling ujung. Oke lanjut ya Kak, hal ganjil yang aku alami yang menurut aku beneran nggak masuk akal, pas aku bangun tidur mau keluar kamar, aku selalu nemuin piring dan sendok dan garpu juga yang masih bersih di depan kamar aku. Dan aku juga nggak tahu itu kerjaan siapa, soalnya pas aku nanyain ke mama atau papa, mereka juga bingung sama heran sendiri. Bahkan adek aku aja sering denger kayak orang manggil tapi orangnya nggak ada. Dan hal yang lebih creepy yang aku alamin pas kejadian malam Sabtu. Papa harus dinas malam dan ada juga acara di sana yang harusin ibu juga harus hadir di acara tersebut. Ya tinggal aku sama adek aku di rumah ini. Pas sekitar jam 11 malam, aku dengar suara mobil. Aku kira acaranya sampai jam 1 malam. Soalnya sebelum mobil itu sampai, aku masih teleponan sama mama dan aku gak dengar di telepon itu kalau mama lagi di posisi naik mobil. Oke lanjut. Pas sudah selesai telepon, gak lama mobil datang ke parkiran rumah. Ya aku bukain pintu ya kak, dan bukain pagar juga. Tapi pas mobil itu sampai dan aku lihat papa dan mama turun dari mobil, mereka nggak ngomong sama sekali. Yang ada cuma senyum aja sambil ngusapin rambut aku. Aku lihat muka pucat mereka kak, aku tanya, loh mah, kirain acaranya sampai jam 1. Tadi mama bilang jam 1 kan? Ibu nggak jawab. Ibu atau mama sih ini? Cuma diem aja sambil jalan ke arah pintu masuk. Awalnya aku nggak berpikiran aneh atau apapun ke mereka ya, mungkin mereka kecapean jadi nggak jawab. Oke, bisa masuk akal ini. Kayaknya mereka capek dari acara itu, terus mereka nggak jawab apapun gitu kan. Oke, lanjut ya. Pas di dalam rumah, ada aku nanya ke ayah, ya udah selesai acaranya. Di situ ada satu kejanggalan yang buat kita bungkam. Ayah tiba-tiba marah ke kita. Dia bentak kita supaya kita tidur. Oke, mungkin karena capek mungkin ayahnya. Jadi kalau misalkan orang capek ditanya-tanya tuh kayak udahlah gitu, jangan nanya gitu. Oke. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka kayak gitu. Tepat jam 2 malam, aku sama adek aku masih nggak bisa tidur. Aku dengar suara aneh di dapur. Aku mutusin buat cek apa sih yang berisik di dapur. Sebelum ke dapur, aku samper dulu adek aku yang sama-sama nggak bisa tidur gara-gara kelakuan ayah tadi yang aneh. Dan kakak harus tahu apa yang terjadi di dapur. Aku lihat ayah sama ibu lagi duduk di meja makan sambil ketawa-ketawa kenceng. Di situ juga aku lihat mereka lagi pegang sendok dan garpu sambil terus ketawa. Lah, ini mah aneh banget sih. Aku sama adek aku cuma bisa diam liatin mereka sampai akhirnya ibu noleh ke arah kami dengan muka pucat sambil bilang, "Nak, sini, kamu juga suka kan makanan yang ibu buat?" Dan kakak harus tahu apa yang beneran aku lihat di piring itu. Ternyata piring itu berisi belatung dan bau amis. Wah, karena shock, di situ aku sama adek aku cuma diem dan bisanya nangis aja. Soalnya kita nggak bisa kemana-mana. Kaki, tangan, sama mulut kita serasa dikunci. Oke. Adek aku yang sedari tadi terus nangis akhirnya pingsan. Di situ juga aku kaget kak, terlebih ibu sama ayah cuma bisa ketawa sambil terus nawarin makanan mereka yang ada di piring. Bayangin kalian ada di posisi si Ray ini sama adek kalian, lihat ayah atau ibu atau mama atau papa kalian kayak gitu dan nawarin belatung. Sampai akhirnya ada bunyi klakson mobil di depan rumah. Pas aku tengok ke arah pintu dan aku tengok balik lagi ke arah meja makan, di situ aku lihat ayah dan ibu udah nggak ada, hilang aja begitu kak. Tapi makanan mereka yang di piring masih ada. Dan akhirnya aku bisa gerakin badan aku untuk buka pintu dengan tangan gemeter, kaki lemas.
dan aku maksain sendiri biar bisa buka pintu. Dan akhirnya ayah sama ibu pulang. Awalnya pas mereka mau sentuh akunya nggak mau. Aku takut kak, sampai akhirnya ayah sadar adik aku masih pingsan di dekat ruang makan. Di situ semuanya panik, tapi aku masih mau belum cerita kejadian yang sebenarnya ke orang tua aku kak. Aku bisa cerita ke mereka udah 3 hari dari kejadian itu. Awalnya mereka shock, tapi setelah kejadian itu akhirnya kita pindah dan rumah itu diratain sampai akhirnya dijual. Oke kak, mungkin itu aja kak ceritanya. Ini cerita paling berbekas sih buat aku, soalnya kejadiannya itu sama kayak yang diceritain sama orang yang pernah ngontrak di sini. Oh jadi sebelum mereka ngalamin kejadian ini ada yang ngontrak di rumah neneknya itu, terus kejadiannya sama gitu. Wah, ini sih creepy banget ya. Oke guys, menurut kalian cerita mana ya yang paling serem? Cerita tentang kaki sebelah, pesantren, atau tentang orang tua yang bukan orang tua kalian sendiri? Tapi menurut aku yang paling creepy di semua cerita ini, ceritanya si Ray. Karena bayangin aja di posisi si Ray, kalian nyambut orang tua kalian, tapi bukan orang tua kalian yang asli. Kok bisa ya? Tapi ya begitulah, percaya nggak percaya tentang hal mistis, balik lagi ke kalian ya. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Dan di video kali ini aku hanya bawain 3 story yang pengalaman pribadi aku sendiri, El, dan juga Ray. Buat El sama Ray, makasih ya udah ngirimin salah satu cerita yang benar-benar menarik buat aku, buat dibawain di konten aku. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita atau hal menarik yang mungkin tentang horor ataupun apapun, boleh ikut berpartisipasi juga ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.